Apa sih pernikahan itu? Pernikahan adalah akad atau perjanjian sah antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan intim dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalil tentang pernikahan surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri yang sejenis denganmu, supaya kamu cenderung kepadanya dan merasa tenteram. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya sedemikian pada itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Tujuan pernikahan ada 5. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenteraman hidup atau sakinah. Kebahagiaan dan ketenteraman merupakan keinginan semua orang. Menikah merupakan salah satu cara untuk hidup bahagia dan tentram. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, menikah adalah salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Untuk memperoleh keturunan yang sah melalui pernikahan, pasangan suami istri akan mendapatkan keturunan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memilih pasangan pernikahan, Nabi Muhammad SAW memberikan tuntutan kepada hambanya, yaitu untuk mempertimbangkan 1. Hartanya, yang kedua keturunannya, yang ketiga kecantikan dan ketampanannya, dan yang keempat adalah agamanya. Sebagaimana yang dituliskan dalam hadis riwayat Al-Bukhari oleh Abu Hurairah, Rasulullah menekankan bahwa mengutamakan faktor agama di atas segalanya. Hal ini dikarenakan pasangan yang taat beribadah akan senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menjaga dirinya sendiri seperti yang ditegaskan pada Quran Surat An-Nisa ayat 34. Selain itu, juga ditegaskan pada hadis riwayat Muslim bahwa wanita soleh adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia bagi suami. Selanjutnya adalah hukum pernikahan. Hukum pernikahan dibagi menjadi 5, antara lain adalah mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Pertama, hukum dasar dari pernikahan, yaitu hukum mubah. Seseorang dihukum mubah apabila faktor-faktor yang mengharuskan dan menghalangi terjadinya pernikahan tidak terlaksana pada dirinya. Yang kedua, hukum sunnah. Seseorang dihukumi sunnah dalam menikah apabila dia sudah siap dari lahir maupun batin, namun masih bisa menahan hawa nafsu dari godaan perzinaan. Yang ketiga adalah wajib. Seseorang wajib menjalani pernikahan apabila dia sudah mampu dari segi lahir dan batin, namun dia juga tidak bisa menahan diri dari godaan perzinaan. Yang keempat adalah hukum makruh, yaitu apabila seseorang tidak bisa menahan dirinya dari godaan perzinaan, namun ia masih tidak memiliki bekal untuk kehidupan di jenjang selanjutnya. Kemudian yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah hukum haram. Seseorang dihukumi haram dalam menikah apabila ia memiliki niat jahat, seperti menyakiti perempuan atau tidak memiliki bekal dan modal nikah sama sekali. Tata cara pernikahan dalam Islam berdasarkan syariat. Yang pertama, khitbah atau peminangan. Seorang pria melamar wanita muslimah dan dilarang untuk meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain.
Yang kedua adalah rukun dan syarat akad nikah. Akad merupakan inti pernikahan harus memenuhi rukun sebagai berikut. Yang pertama, mempelai pria harus benar-benar pria dan jelas orangnya. Begitu sebaliknya, mempelai wanita harus benar-benar wanita dan tidak dalam masa iddah. Yang kedua adalah wali nikah, yaitu harus dari ayah, kakek, saudara laki-laki, atau wali hakim jika tidak ada wali nasab. Yang ketiga adalah dua saksi, yaitu harus pria, dewasa, berakal, dan adil. Dan yang terakhir adalah ijab dan kabul, merupakan pengucapan serah terima dari wali ke mempelai pria. Ketiga adalah mahar atau mas kawin. Mahar adalah hak wajib istri yang diberikan oleh suami. Disunahkan untuk tidak memberatkan pria, namun bernilai bagi wanita. 4. Prosesi akad nikah. 1. Ada pembacaan khotbah nikah dan pembacaan doa. Biasanya diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. 2. Ada ijab, yaitu wali mengatakan saya nikahkan engkau dengan fulan bin fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. 2. Ada qabul, yaitu mempelai pria mengatakan saya terima nikah dan kawinnya fulan bin fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Keempat, ada pembacaan doa. Biasanya dibacakan doa nikah agar pernikahan diberi keberkahan. 5. Walimatul ursi. Pernikahan umumnya diumumkan atau diwalimahkan agar pernikahan diberi keberkahan.